Halo pemirsa, Nusantara kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik bersama saya Puri Anindita. Dan saya David Tobing. Ya Puri, apa yang menjadi sorotan kita kali ini? Ya, sudah memasuki weekdays. Sebagaimana biasanya, kenaikan tarif impor 32% yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menjadi sorotan kita. Sementara dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto akan bernegosiasi dengan Trump terkait tarif impor ini. Biasanya itu juga ada sejumlah negara ASEAN juga sudah menyamakan sikap tentang tarif impor 32%. Namun Puri, dampak kenaikan tarif impor ini sudah mulai terasa di dalam negeri seperti melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Ya, selain memantau puncak arus balik Lebaran, kami juga memantau sejumlah tempat keramaian wisata di beragam daerah. Dan pemirsa, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto akan bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kenaikan tarif impor 32%. Memasuki musim panen, petani keluhkan harga bawang merah yang terus anjlok. Sebuah rumah di Trenggalek, Jawa Timur rusak akibat ledakan mercon balon udara. Ratusan rumah warga di Tangerang, Banten terendam banjir. Ya pemirsa, Senin 7 April 2025 menjadi puncak arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLNI Cabang DKI Jakarta, Diki Dermawan, pihaknya menerima sekitar 946 penumpang yang tiba di Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan penumpang yang berangkat menggunakan KM Dobon Solo berjumlah 230 orang. Selain itu, untuk memastikan keselamatan penumpang, pihak PLNI Cabang Jakarta telah melakukan uji kelayakan armada atau rem check terhadap armada yang akan digunakan dalam arus balik. Jumlah penumpang yang turun ada 946 jiwa dan direncanakan kapal diberangkatkan hari ini juga jam 20.00 malam ini dengan penumpang yang naik ada 230 jiwa. Ya, selama momen libur Lebaran, jumlah pengguna komuter lain Jabodetabek, Merak, dan Bandara Soekarno-Hatta tembus di angka 12,3 juta pengguna. Ya, jumlah pengguna terbanyak adalah komuter lain Jabodetabek yang mencapai 12,1 juta penumpang. Banyaknya warga Jakarta yang sekitarnya yang mengisi libur panjang Lebaran dengan kepergian ke rumah sanak saudara dan tempat wisata menggunakan moda transportasi massal membuat jumlah pengguna komuter lain terus mengalami peningkatan. Hampir rata-rata stasiun keberangkatan kereta jarak dekat di Jakarta, Bogor, Bandara Soekarno-Hatta, dan juga Merak kerap dijejali para penumpang. Moda transportasi massal, kereta api ternyata masih menjadi primadona masyarakat untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Selama momen libur Lebaran sejak 21 Maret hingga 4 April kemarin, jumlah pengguna komuter lain Jabodetabek, Bandara Soekarno-Hatta, dan Merak tembus di angka 12,3 juta orang. Jumlah pengguna terbanyak adalah komuter lain Jabodetabek yang mencapai 12,1 juta orang. Komuter lain Merak 185.000 orang dan komuter lain Basuta 90.000 orang. Stasiun Bogor menjadi stasiun teramai dengan jumlah pengguna yang turun mencapai 710.000 penumpang dan pengguna yang berangkat sebanyak 754.000 orang. Selama 15 hari melaksanakan angkutan Lebaran, sudah sebanyak 14,3 juta orang yang menggunakan komuter lain untuk berpergian maupun libur Lebaran. Dari angka tersebut didominasi oleh angkutan KRL Jabodetabek yang berjumlah 12,1 juta pengguna. Adapun stasiun teramai adalah stasiun Bogor yang sampai dengan H+3 Lebaran ini dengan pengguna yang turun di stasiun Bogor sudah berjumlah 710.000 orang. Sedangkan yang telah berangkat dari stasiun Bogor sampai dengan H+3 ini sudah mencapai 754.000 orang.
Keindahan Pantai Teluk di Kabupaten Pandeglang tercoreng akibat tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang garis pantai. Saya mengganggu pemandangan, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau tak sedap. Inilah penampakan tumpukan sampah di kawasan bibir pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Berbagai macam sampah mulai dari sampah plastik, botol hingga limbah rumah tangga terlihat berserakan di sepanjang bibir pantai. Kawasan Desa Teluk yang terkenal akan keindahan pantainya terpaksa tercoreng oleh berbagai macam sampah. Beberapa wisatawan mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Tak hanya terganggu oleh pemandangan tumpukan sampah, namun mereka juga mengeluhkan bau tak sedap yang berasal dari sampah. Kecewa sih, kirain pantainya bersih, nggak tahu ya banyak sampah begini, dari ujung ke ujung sampah semua. Perhatikan lagi lah pantai-pantainya kan buat wisata, bukan buat apa-apa, buat wisata juga. Yang diperhatiin lagi dah pantai-pantainya mah, ganggu banget lah. Ya mau liburan jadi saat begini jadi males jadinya. Meski dikeluhkan para wisatawan, namun tumpukan sampah ini justru dinilai bermanfaat oleh warga setempat. Pasalnya tumpukan sampah dinilai dapat mencegah terjadinya abrasi oleh air laut. Satu, walaupun istilahnya banyak sampah, tapi ada manfaatnya. Jadi si ombak itu nggak langsung ke pinggir pantai. Nah kalau misalkan nggak ada sampah yang takutnya kan abrasi. Tahu ya kalau masalah itu mungkin ada solusi. Kemarin itu kan rencananya habis dibersihkan ini kan nih, habis dibersihkan katanya mau dibangun, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Tahun 2023 lalu tumpukan sampah di Pantai Teluk sempat dibersihkan secara massal. Namun kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah membuat tumpukan sampah kembali terjadi. Warga pun diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yusef Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Ya, sebuah rumah di Trenggalek, Jawa Timur rusak akibat ledakan mercon balon udara. Senin pagi, sebuah balon udara yang membawa mercon meledak di atap rumah dinas seorang dokter di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Trenggalek. Ledakan itu membuat atap rumah jebol hingga 2 mesin cuci milik korban rusak. Penghuni rumah, Rahmat Fajarudin, sempat mendengar suara ledakan keras sebanyak 2 kali. Saat kejadian, semua anggota keluarga dan asisten rumah tangga berada di dalam rumah. Saat dicek, Fajar mendapati api dan kepulan asap tebal dari atap rumah. Ia juga melihat sisa balon udara dan kertas mercon berceceran. Ada ledakan tuh 2 kali. Seperti kayak mercon gitu. Setelah ditengok ke belakang ada ini sisa-sisa balon udara sama atap rumah banyak yang rontok. Saat kejadian ada orang di dalam rumah? Ada, lengkap. Pas ada ART juga yang baru masak pas yang dekat dengan kejadian. Kalau saya sendiri kan sama anak-anak di ruang depan. Ledakan berapa kali? 2 kali, gede. Akibat ledakan itu, Pak? Ya itu gentengnya bolong sampai mesin cuci rusak, saya dinding ya banyak yang retak itu juga. Kalau untuk ART yang dekat dengan itu? Alhamdulillah nggak ada luka. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan PLN mengamankan puluhan petasan dan balon udara dalam kondisi siap diterbangkan saat momen Lebaran Ketupat di Trenggalek. Puluhan petasan dan belasan balon udara diamankan petugas gabungan dalam operasi yang digelar saat perayaan Lebaran Ketupat di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Petugas mengamankan 65 buah petasan siap pakai serta 20 balon udara yang sudah siap diterbangkan. Namun petugas tidak berhasil menangkap satupun pemilik barang berbahaya tersebut karena melarikan diri. Balon udara dan petasan ini didapatkan dari 3 desa, yaitu Desa Durenan, Desa Gador, dan Desa Malasan. Saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan Satreskrim. Kita melaksanakan operasi gabungan bersama PLN, bersama TNI, Polri, dan rekan yang lain. Ini kami dapatkan itu petasan sebanyak 65 butir dan balon udara sebanyak
Jadi kami sangat konsisten untuk melaksanakan operasi karena dampak yang ditimbulkan kan balon udara sangat membahayakan masyarakat, mau merugikan bagi yang membuat. Didapatkan dari wilayah mana saja? Ini dari wilayah Durenan, dari Gador, dari Malasan, dan Sumber. Ya, pemirsa dan juga David, menerbangkan balon udara memang sangat berbahaya. Selain mengganggu penerbangan, juga bisa menyebabkan kebakaran. Ya, betul sekali Puri, karena sejak beberapa tahun lalu polisi telah berulang kali mengimbau masyarakat agar tidak menerbangkan balon udara saat momen hari raya. Nah, kita tinggalkan informasi soal balon udara di segmen selanjutnya. Ada informasi apa lagi, Puri? Kini nilai tukar rupiah melemah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif impor 32% untuk Indonesia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deteksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Ya, harga cabai di Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan signifikan pasca perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kenaikan harga ini membuat para pedagang dan juga pembeli mengeluh karena beban atau biaya kebutuhan dapur semakin berat. Pasca Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Badak Pandeglang alami kenaikan. Salah satu komoditas pasar yang mengalami kenaikan signifikan ialah cabai. Harga cabai rawit orange yang sebelumnya berkisar Rp60.000 per kilogram kini menembus angka Rp100.000. Sementara itu cabai merah keriting naik dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk komoditi lainnya terbilang stabil. Seperti cabai rawit hijau di kisaran Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram, dan tomat di harga Rp8.000 per kilogram. Faktor keterlambatan pengiriman barang dari tingkat petani diduga menjadi faktor penyebab tingginya harga komoditi cabai. Para pedagang mengaku kesulitan menjual barang dagangannya yang berdampak pada sepinya pembeli. Kalau biasanya koreng ini saya jual 60-an, sekarang di kisaran 100 ketengan itu. Dan cabai merah sendiri ya naik lumayan lah. Dari ketengan 50-60 sekarang untuk 80. Dan untuk yang lain, untuk cabai ini ya masih standar lah 40.000. Untuk bawang putih masih 45 ribuan lah kalau ketengan ini. Dan untuk bawang merah sendiri ya di kisaran 45 juga.
Tingginya harga komoditi cabai bukan hanya dikeluhkan para pedagang, melainkan juga para konsumen yang merasa terbebani dengan tingginya harga komoditi cabai tersebut. Mereka terpaksa mengurangi jumlah belanja. Sekarang biasa beli 2 kilo, paling sekarang seperempat. Kemarin sih udah sempat normal 60.000. Sekarang udah naik 100.000. Para pemangku kebijakan segera mengambil langkah konkret seperti operasi pasar maupun subsidi harga. Langkah ini guna menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Yusef Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Petani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengeluhkan anjloknya harga bawang merah pada musim panen ini. Harga bawang merah di tingkat petani turun drastis dari kisaran harga Rp25.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Para petani bawang merah di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan anjloknya harga bawang merah. Harga bawang merah terus mengalami penurunan hingga 30% dibandingkan musim lalu. Salah satu petani bawang merah, Rudi Ardiansyah, mengatakan secara kualitas hasil panen musim ini cukup baik, mencapai hampir 4 kuintal untuk lahan tanam seluas 100 meter persegi. Namun, karena harga bawang merah yang rendah membuat pendapatan petani menjadi berkurang atau bahkan nyaris merugi. Selain faktor cuaca dan hujan, petani menduga rendahnya harga bawang merah akibat stok bawang yang melimpah di Kabupaten Bojonegoro, diantaranya di wilayah Kecamatan Sumberjo, Gedung Adem, Kepoh Baru, dan Sukihwaras. Berdampak, Pak. Berapa persen kira-kira? Berdampak antara 30% lah. Turunnya itu? Turunnya. Harapannya bagaimana, Pak? Harapannya ya harga mintanya ya yang bukan mahal-mahal amat lah. Cuman ya stabil, bisa mencukupi lah antara nanti beli obat, beli pupuk. Kita beralih ke informasi lainnya, nilai tukar rupiah terus melemah dan mendekati level 17.000 per dolar Amerika Serikat pada hari Senin 7 April 2025. Senin pagi rupiah di pasar berada di level 16.920 per dolar Amerika Serikat. Angka ini turun 1,61% atau setara dengan 268 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Diperkirakan tekanan terhadap rupiah akan semakin besar seiring dengan kenaikan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan intervensi pasar domestik untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR mengenai kebijakan tarif impor 32% yang diterapkan Presiden Donald Trump. Saat ini USTR masih menunggu proposal negosiasi konkret dari Indonesia terkait tarif tersebut. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas isu yang sama. Nantinya laporan hasil koordinasi dengan sejumlah negara akan dijadikan sebagai masukan untuk Amerika Serikat. Selain Indonesia, sejumlah negara lain yang terkena tarif impor akan melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Erlangga Hartarto mengatakan produk yang terdampak akibat kebijakan kenaikan tarif impor Amerika Serikat, yakni elektronik, tekstil, produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang, dan produk perikanan laut. Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Nah, tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa
memberikan respons, dan harapannya tentu Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara. Maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Sebelumnya pada Senin pagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menggelar rapat bersama kementerian dan sejumlah lembaga asosiasi pengusaha untuk membahas kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya kompak akan melakukan negosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat. Ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi kebijakan tarif dagang yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan adanya potensi perang dagang global. Presiden Prabowo optimistis perekonomian Indonesia mampu menghadapi dampak kebijakan tarif dagang AS dan perang dagang yang terjadi saat ini. Presiden mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kebijakan tarif yang berlaku mulai 9 April 2025 mendatang. Dalam kunjungan kerja di Majalengka, Jawa Barat, Presiden Prabowo mengungkapkan Indonesia akan menempuh jalur diplomasi dalam menyikapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Indonesia akan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif. Prabowo menegaskan Indonesia menghormati kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump sebagai upaya melindungi ekonomi negeri Paman Sam tersebut. Perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Seperti apa dampak kenaikan tarif impor 32% Amerika Serikat terhadap Indonesia? Kami hadirkan di segmen perbincangan soal imbas tarif impor Donald Trump. Usai jeda, tetap bersama kami. Memilih kapsul Bio 99. Kapsul Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi sehingga tiap kapsul Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Kapsul Bio 99 sudah lulus uji BPOM dan sudah bersertifikasi halal MUI. Kapsul Bio 99 teruji sebagai obat herbal untuk memelihara kesehatan tubuh. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan
kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan tarif impor terbaru. Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32%. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Mas Yusuf, terima kasih sudah bergabung di Jawa Post TV. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, langsung saja Mas Yusuf, apa dampak tarif impor 32% yang dikenakan oleh Amerika Serikat untuk Indonesia? Ya, saya kira kalau kita berbicara dampak, tentu ada dampak langsung dan juga ada dampak tidak langsung. Dampak langsung yang kita diskusikan tentu adalah akan lebih mahalnya barang-barang yang kita ekspor, terutama untuk pangsa pasar Amerika Serikat. Selama ini Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan utama untuk beberapa produk, terutama tekstil dan kemudian ada juga produk furniture dan mebel dan juga produk alas kaki. Dan saya kira produk-produk inilah yang kemudian akan berpotensi terdampak ketika Trump sudah mulai menjalankan tarif baru untuk Indonesia. Sementara kalau kita berbicara dampak tidak langsung, saya kira dengan adanya kebijakan Trump ini akan menambah potensi ketidakpastian dari arah ekonomi global. Karena kalau kita melihat dari respon negara-negara yang dikenakan tarif oleh Trump itu bervariasi. Ada yang kemudian mengajukan negosiasi dagang, kemudian ada juga yang melakukan retaliasi atau aksi tanda kutip balas dendam dengan mengenakan tarif tertentu. Jadi aksi yang variatif ini saya kira juga akan ikut berpengaruh terhadap arah ekonomi global itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan juga belajar dari pengalaman perang dagang pertama ketika Trump menjadi presiden 2016 silam, yaitu China terkena dampak yang cukup kuat, sehingga ketika Trump kemudian mengeluarkan kebijakan yang hampir mirip gitu ya di periode kepemimpinan keduanya, China juga akan berpotensi mengenai terkena dampak. Dan ini tidak begitu menguntungkan bagi Indonesia karena China sendiri merupakan partner dagang utama kita. Jadi ketika misalnya ekonomi China ini terdampak dengan adanya kebijakan tarif Trump, saya kira ini secara tidak langsung juga akan ikut memukul ekspor dari Indonesia ke China. Jadi kalau kita berbicara dampak, memang ada dua ya, dampak langsung untuk produk-produk ekspor kita ke Amerika Serikat, dan dampak tidak langsung untuk produk ekspor kita ke beberapa negara yang terkena dampak. Dan jangan dilupakan juga bahwa ada sentimen negatif yang juga muncul dari pengenaan tarif baru Trump ini, terutama di pasar keuangan. Dan dampak yang sudah kita lihat misalnya salah satunya adalah potensi depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah lebih dalam. Dan saya kira ini bisa berpotensi juga ikut memberikan efek terhadap beberapa aspek, termasuk di dalamnya aspek daya saing dari ekspor kita sendiri. Saya kira itu beberapa catatannya. Ya, sejauh ini seberapa buruk Mas kebijakan tarif Trump ini terhadap perekonomian di Indonesia? Apakah ini juga mempengaruhi tentang nilai tukar rupiah yang semakin melemah? Ya, betul. Saya kira kalau kita perhatikan respon terutama dari market yang sudah mulai buka pada hari ini di Asia, itu hampir punya respon yang mirip ya. Artinya dia kemudian memberikan efek yang negatif terhadap pergerakan dari indeks beberapa market di Asia. Dan kita nanti tentu menunggu ya untuk market Indonesia sendiri di besok yang akan dibuka esok hari. Tetapi kalau kita lihat dari pergerakan market Asia, saya kira IHSG juga tidak akan terlalu berbeda jauh. Artinya
dampak dari kebijakan Trump ini akan memberikan efek terhadap pasar keuangan yang dilihat dari IHSG gitu. Dan kalau kita perhatikan kebijakan Trump ini tentu berpotensi akan memberikan pelemahan nilai tukar rupiah, mengingat investor itu punya kecenderungan untuk menanamkan modalnya di negara-negara yang dianggap lebih aman atau safe haven gitu ya, sehingga ada juga peluang akan terjadinya capital outflow atau aliran modal keluar dari Indonesia ke negara-negara yang dianggap lebih aman. Dan ketika itu terjadi, ini merupakan kondisi yang tidak begitu menguntungkan bagi Indonesia, karena capital outflow biasanya akan diikuti juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Yang saya kira nanti otoritas terkait termasuk di dalamnya Bank Indonesia perlu mengeksersis seberapa jauh kemudian pelemahan nilai tukar rupiah ini akan terjadi, dan saya kira Bank Indonesia sudah melakukan intervensi ya agar pelemahan nilai tukar rupiah tidak terjadi lebih dalam lagi dibandingkan posisi saat ini. Baik Pak Yusuf, sebelum Trump ini mengeluarkan kebijakan tarif impor, PHK massal di Indonesia sudah marak terjadi. Apa skenario terburuk yang perlu kita waspadai, terutama kalau kita menggunakan perspektif personal finance kelas menengah ke bawah? Iya, tentu yang pertama kita tahu salah satu negara tujuan utama dari ekspor ke Amerika Serikat itu adalah produk alas kaki dan kemudian tekstil. Dan kalau kita perhatikan PHK yang terjadi tidak hanya di tahun ini tetapi juga di tahun lalu adalah PHK yang terjadi di industri padat karya ya, yang notabene juga berkaitan dengan industri tekstil kemudian juga alas kaki. Sehingga menurut kami adanya kebijakan tarif Trump ini menambah faktor tantangan dari global untuk perkembangan industri tekstil dan produk turunannya serta alas kaki di dalam negeri. Selama ini, terutama dalam 5 tahun terakhir, kita melihat bahwa daya saing dari produk-produk tekstil dan produk turunannya itu memang relatif berkurang jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, sehingga dengan adanya kebijakan ini kami kira ini juga akan ikut menambah sebagai faktor tambahan lain ya, yang sayangnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri terutama tekstil dan produk turunannya yang tengah mengalami tekanan dan terlihat dari PHK yang dilakukan terutama di tahun ini dan juga di tahun lalu. Dari perspektif personal finance, tentu dalam kondisi saat ini kita harus mendorong ya adanya tabungan yang sifatnya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul di beberapa bulan ke depan, atau bahasa yang lebih teknisnya precautionary saving. Artinya kita perlu melakukan tabungan untuk mengantisipasi jika kondisi saat ini menjadi lebih buruk di beberapa bulan ke depan. Dan saya kira jika mereka yang kemudian juga masuk ke pasar modal ataupun pasar keuangan, ini juga harus dilihat bagaimana perkembangan dari kebijakan Trump dan bagaimana aksi balasan dari negara-negara yang terkena kebijakan Trump, karena ini akan mempengaruhi sentimen di pasar keuangan. Dan bagi mereka yang kemudian punya instrumen investasi di pasar keuangan, itu juga akan ikut mempengaruhi aktivitas dari personal finance di masing-masing. Jadi saya pikir koneksi di sana. Ya, dengan adanya maksud kami dengan adanya precautionary saving berarti berhubungan dengan adanya resesi ekonomi gitu Mas ya. Lantas seberapa besar probabilitas kebijakan tarif impor 32% ini memicu resesi ekonomi Indonesia di kuartal 4 pada 2025 Mas?
Iya, kami sendiri sebenarnya saat ini masih melakukan exercise untuk mengetahui seberapa jauh tarif Trump ini akan berdampak terutama ke ekonomi Indonesia dan lebih jauh lagi akan berdampak terhadap resesi terutama di kuartal keempat. Jadi untuk angka persisnya kami sedang masih melakukan kalkulasi, namun yang perlu kami akan adalah saat ini kalau kita perhatikan tekanan dari ekonomi global ini sebenarnya menambah ya dari tekanan yang sebenarnya sudah didapatkan dari dalam negeri, dari domestik. Karena kalau kita ingat misalnya di awal tahun ini pemerintah juga sudah melakukan beberapa kebijakan termasuk di dalam misalnya kebijakan efisiensi anggaran yang kalau tidak dieksekusi secara hati-hati itu juga akan ikut memberikan kontribusi terhadap tekanan terhadap ekonomi domestik. Ditambah sekarang ada faktor dari Trump, meskipun kalau kita perhatikan komposisi perdagangan internasional terhadap ekonomi Indonesia itu relatif tidak terlalu besar dalam komponen PDB kita, tetapi yang perlu diantisipasi sebenarnya tadi dampak tidak langsungnya, karena sekali lagi ketika dampak tidak langsungnya itu lebih besar, ini akan memberikan efek yang kami khawatirkan itu ya, akan menambah tekanan terhadap kemampuan pertumbuhan ekonomi terutama di sepanjang tahun 2025. Jadi hal-hal seperti ini menurut kami yang perlu diantisipasi, perlu dimitigasi oleh pemerintah sejak dini, termasuk di dalamnya melihat bagaimana dampak yang diberikan terhadap katakanlah APBN. Karena asumsi misalnya makro pada APBN itu juga bergantung ya terhadap dinamika kondisi saat ini. Katakanlah seperti nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah apakah kemudian masih relatif aman dengan asumsi yang sudah ditetapkan pada APBN. Kemudian juga harga minyak. Kalau kita perhatikan harga minyak dalam beberapa hari terakhir itu mengalami penurunan sekali lagi karena sentimen yang muncul dari kebijakan Trump ini. Hal-hal seperti ini saya pikir perlu diperhatikan oleh pemerintah agar kekhawatiran resesi yang bisa terjadi terutama di kuartal 3 kemudian keempat itu bisa diantisipasi sejak ini. Ya, terakhir nih Mas, di balik kekhawatiran tarif impor ini, adakah celah bagi Indonesia untuk mengambil keuntungan dari perang dagang tersebut, Mas? Ya, kalau misalnya kita sekali lagi belajar dari perang dagang di jilid pertama, saat itu Vietnam merupakan salah satu negara yang mendapatkan keuntungan dari relokasi perusahaan dari Cina ya ketika itu. Jadi kami pikir untuk kasus perang dagang kedua ini kondisinya juga relatif sama. Artinya pemerintah tentu perlu melihat peluang untuk kemudian menangkap proses relokasi yang muncul dari imbas kenaikan tarif Trump ini. Nah, kalau kita berbicara relokasi, maka kita perlu beberapa prasyarat utama, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana memastikan bahwa iklim investasi saat ini sudah relatif sesuai atau cocok dengan preferensi investor yang ingin melakukan relokasi. Karena sekali lagi nanti proses relokasi ini tidak hanya Indonesia yang kemudian mengincarnya gitu ya, tetapi juga negara-negara lain yang melihat ada celah untuk adanya proses relokasi investasi dari negara-negara yang terdampak keputusan kebijakan tarif Trump. Nah, selain itu kami pikir juga adanya kebijakan tarif Trump ini bisa membuka negosiasi ulang antara Indonesia dengan beberapa negara untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang dijalankan itu sudah relatif adil untuk semua gitu ya. Jadi harapannya memang kebijakan perdagangan itu bisa bermanfaat untuk berbagai negara dan tidak hanya menguntungkan satu atau dua negara saja. Jadi
Saya kira itu adalah beberapa peluang yang kemudian bisa dimanfaatkan dari kondisi saat ini. Terima kasih banyak Mas Yusuf, peneliti Ekonomi Core Indonesia, sudah berbagi perspektif bersama kami. Kita kembali ke program utama Nusantara Kini. Ya, pemirsa dan juga David, potensi dari dampak yang akan ditimbulkan dari kenaikan tarif impor di Amerika Serikat terasa cukup luas. Ya, berbagai sektor industri khawatir akan terdampak dari kenaikan tarif impor ini. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tengah mencari solusi agar Indonesia tidak terkena dampak yang terlalu luas. Ya, di segmen selanjutnya kami memiliki informasi soal ratusan rumah warga Kota Tangerang yang terendam banjir serta tumpukan sampah di Pantai Teluk yang mengganggu aktivitas wisatawan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerhadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerhadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Ya, ratusan rumah di Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terendam banjir. Banjir diduga terjadi imbas meluapnya Kali Angke. Senin pagi, banjir dengan ketinggian 130 cm di wilayah Cipondoh merendam lebih dari 200 rumah warga. Warga pun terpaksa menggunakan perahu karet untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman. Salah seorang warga, Rini, mengatakan banjir ini terjadi sejak Senin dini hari dengan ketinggian air setinggi 130 cm. Insiden banjir yang menimpa warga Tangerang ini lebih dari 2 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Untuk itu, ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan untuk warga berdampak banjir. Jam 12 malam. Itu rumah ibu banjirnya ketinggiannya berapa, Bu? 175. Itu banjir itu tiba-tiba atau gimana, Bu? Ya, tiba-tiba mendadak. Saat itu ibu ada di rumah atau habis pulang kampung? Ada di rumah. Oh, ada di rumah. Ini banjir yang keberapa kali sih, Bu? Berarti yang keempat kali yang besar begini. 4 kali, Bu. Diperkirakan lebih dari 500 warga Cipondoh terdampak banjir luapan Kali Angke. Warga berharap pemerintah daerah lebih serius menangani banjir yang kerap terjadi di lokasi ini. Hakim Najili, Jawa Pos TV, Tangerang, Banten. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang dugaan tindak pidana korupsi dana Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua senilai 1,5 miliar dari salah satu vendor. Asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse mengatakan barang bukti uang tunai yang disita ini merupakan sisa kelebihan pembayaran kerja oleh vendor tersebut. Sebelumnya telah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah pada tahun 2024, sementara pengembalian sisa kelebihan 1,5 miliar rupiah di tahun 2025. Total pengembalian oleh vendor mencapai 5,5 miliar rupiah. Hingga saat ini total dana negara yang berhasil diselamatkan dari pengungkapan kasus korupsi PON 20 Papua tahun 2021 mencapai 22,3 miliar rupiah. Pengembalian uang ini didasarkan pada perhitungan ahli kerugian keuangan negara. Dalam kasus dugaan korupsi PON 20 Papua, Kejaksaan Tinggi Papua menargetkan akan menyita ratusan miliar rupiah sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Di tahun 2025 ini, pada hari ini,
pengembalian lagi sebesar Rp1.562.221.800. Untuk yang 1,5 sendiri motif dan kasusnya sama dari tahun 2024. Ini sisa pengembalian di tahun 2024 yang masih kurang. Jadi ini berdasarkan perhitungan. Ya, Pantai Kuta Bali kembali menjadi salah satu tujuan wisata yang selalu didatangi oleh wisatawan saat masa liburan. Kawasan Pantai Kuta ramai dengan wisatawan domestik, khususnya pengunjung dari luar Pulau Bali. Kawasan Pantai Kuta Bali kembali menjadi tujuan favorit bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu berliburnya di Bali. Apalagi saat masa libur Lebaran. Pengunjung dan wisatawan tampak memenuhi area wisata Pantai Kuta. Terlihat juga kendaraan dengan plat luar Bali ramai datang dan terparkir di sekitar kawasan Pantai Kuta. Arya Arimbawa selaku pengelola wisata Pantai Kuta menyatakan, kawasan wisata Pantai Kuta mulai ramai didatangi oleh para wisatawan semenjak Hari Raya Idul Fitri, dengan mayoritas pengunjung yang meningkat merupakan wisatawan domestik. Yang terpantau sih kalau semenjak Lebaran ya, antara 3 hari 4 hari yang lalu, karena di jalan pun sudah mulai macet. Kalau pantauan sendiri, wisatawan yang datang mungkin apakah domestik dari Bali atau dari luar Pulau Bali atau internasional mungkin? Kalau dari domestik, dari luar Pulau Bali sudah lumayan juga berkunjung. Dari luar internasional juga tetap ada yang berkunjung ke Pantai Kuta. Salah satu wisatawan yang datang berkunjung dan berlibur di Pantai Kuta adalah Yuda dan Nindya. Pasangan asal Jakarta yang datang bersama anak-anaknya ini sengaja dan telah merencanakan untuk berlibur pasca Hari Raya Idul Fitri. Sengaja karena kemarin kan setelah Lebaran datang ke sini, jadi udah waktunya pas aja begitu sesuai. Lebih rapi lagi. Terus sudah lebih ramai lagi. Ya mudah-mudahan tahun ke tahun makin meningkat lah pengunjung. Meningkatnya wisatawan saat musim libur Lebaran di kawasan Pantai Kuta juga dibarengi dengan kesiapsiagaan keselamatan untuk pengunjung. Di antaranya, Bala Wisata dan aparat gabungan juga melakukan pengawasan di tempat wisata untuk memastikan kelancaran dan keamanan saat berlibur di musim libur Lebaran tahun ini. Febiano, Jawa TV, Badung, Bali. Lebaran Ketupat atau penutup Hari Raya Idul Fitri ditandai masyarakat pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan menggelar tradisi dus-dusan. Seluruh warga menceburkan diri mandi air laut di kawasan pantai setempat. Ya, selain sebagai ajang meluapkan rasa syukur, mandi air laut yakini menyehatkan dan mampu menjadi tolak bala dari berbagai macam penyakit tubuh. Lebaran Ketupat dirayakan warga desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan cara berbeda. Senin pagi warga satu desa tumpah ruah mengikuti tradisi dus-dusan atau mandi air laut di desa setempat. Tradisi ini digelar 1 tahun sekali saat Lebaran Ketupat atau 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Budaya turun-temurun ini diyakini dapat menghilangkan penyakit dan bahaya bagi para nelayan yang melaut. Seluruh warga desa berjalan kaki menuju kawasan pantai untuk mengikuti tradisi dus-dusan atau mandi air laut bersama. Tradisi tahunan ini diikuti seluruh warga desa, mulai anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Sebagian warga berenang sampai ke tengah dan merendam tubuhnya sambil menikmati matahari terbit. Namun bagi anak-anak dan wanita yang tidak mahir berenang, lebih memilih berendam di tepi pantai. Keceriaan terlihat di wajah warga. Mereka senang bisa mandi bersama orang satu kampung yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Warga meyakini tradisi mandi air laut ini dapat menyehatkan, dapat menghilangkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Biar apa Bu itu? Buat tolak bala. Ini dilakukan setahun sekali atau gimana Bu? Ya, setahun sekali setiap Hari Raya Ketupat. Oh, setiap hari Ketupat ya Bu. Bu, ini tadi kesini sama siapa aja Bu? Sama ini anak-anak. Itu acaranya gimana Bu? Ya mandi atau gimana? Iya, setiap habis acara ketupatan di masjid terus kesini. Kesini, mandi air lautnya gitu Bu ya? Bareng-bareng.
Sebelum mandi massal, warga terlebih dahulu datang ke Masjid Asmoro Kondi di desa setempat untuk melaksanakan kenduri kupatan. Seperti kenduri pada umumnya, mereka membaca Yasin dan tahlil serta membawa makanan khas lebaran ketupat seperti ketupat, lepet, opor ayam, serta lauk pauk lainnya. Dengan tradisi ini, warga bersama-sama berdoa agar senantiasa memberikan kesehatan, dijauhkan dari bahaya dan penyakit, serta mendapat keberkahan. Ini merupakan soal termasuk kearifan lokal warga dusun saya. Jadi tadi pagi jam 6 dimulai dengan bacaan kupatan bersama di halaman masjid. Tanpa disuruh, tanpa dikomando, warga Gresik ini dengan sendirinya langsung berbauran di paut untuk melakukan ini mandi bersama tujuh-tujuan ini. Ini dari tradisi dari dulu atau gimana Pak? Iya, sebelum saya jadi perangkat desa sudah seperti ini. Jadi saya itu hanya menguatkan dan terus karena tidak ada unsur negatifnya. Ini semata-mata hanya meneruskan adat istiadat dan kearifan lokal warga Dusun Gresik ini. Setelah doa bersama, warga menggelar makan bersama. Tradisi mandi dan kenduri ketupat ini merupakan tradisi turun-temurun. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Ya, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, dari dunia olahraga, peluang Real Madrid untuk juara La Liga musim ini semakin berat. Pemain voli asal Indonesia menjawati chemistry tertinggi membawa Red Spot meraih kemenangan dramatis atas Pink Spiders di pertandingan keempat final Liga Voli Korea Selatan. Mengajak Anda melihat tradisi sulap warga berselancar di lumpur. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV 100% Jawa Timur. Pemirsa, Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menertibkan 16 bangunan villa dan juga resorts di kawasan hutan lindung Gunung Halimun, Salak. Kawasan ini ditertibkan karena berada di daerah aliran Sungai Cisadane, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penertiban kali ini merupakan upaya meminimalisir terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Penegak Hukum atau Gakum Kementerian Kehutanan Republik Indonesia nartibkeun sajumlah 16 wangunan villa jeung resort di kawasan Gunung Halimun Salak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aya sajumlah 16 wangunan villa oge resort ditertibkeun Ditjen Gakum Kemenhut nu aya di kawasan leuweung kasebut sacara penggunaanna teu sah di hulu daerah aliran Sungai Walungan Cisadane. Puluhan wangunan nu ngalanggar aturan langsung dipasang papan peringatan ku Kementerian Kehutanan. Penertiban di kawasan hutan lindung kasebut pikeun mastikan kawasan leuweung balik deui kana fungsina. Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan pada daerah aliran sungai, Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan melakukan giat lapangan untuk melihat lokasi-lokasi di daerah hulu Cisadane ya, yang terindikasi ada bangunan ataupun kegiatan-kegiatan yang diindikasikan perlu dicek kebenaran terkait dengan perizinannya. Sawatara eta, penertiban puluhan wangunan kasebut ngarupakeun bentuk upaya pamarentah ngaminimalisir ayana bencana banjir jeung urug. Deni Subagja ngalaporkeun ti Kabupaten Bogor, Jawa Barat. David dan juga pemirsa, warga di sejumlah daerah ini menggelar beragam tradisi untuk menyambut Lebaran Ketupat. Kegiatan ini dilakukan setelah 7 hari lewat dari Idul Fitri. Ya, peristiwa itu juga ada warga di Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menggelar tradisi skillet atau berselancar di atas lumpur. Seperti apa kemeriahannya? Kami hadirkan informasi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusantara Kini. Pengelola wisata Kampung Coklat di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyelenggarakan kirap gunungan ketupat coklat. Ya, ini sudah menjadi tradisi sepekan Lebaran. Ribuan ketupat berbahan beras dan bubuk coklat itu sontak jadi rebutan para pengunjung yang datang. Kirap Gunungan Ketupat Coklat diselenggarakan pengelola wisata Kampung Coklat Blitar, Jawa Timur. Gunungan ketupat coklat yang terbuat dari beras dicampur dengan bubuk coklat itu diarak berkeliling kawasan wisata Kampung Coklat lengkap dengan komoditas hasil buminya. Sebagai proses awal, biji dan buah coklat akan diserahkan pada generasi pemilik wisata Kampung Coklat ini.
Selanjutnya, gunungan ketupat coklat dibacakan doa dan dihajatkan dengan bahasa Jawa sebelum diperebutkan oleh pengunjung. Kirap pegunungan ketupat coklat merupakan tradisi rutin yang digelar pasca Lebaran Idul Fitri. Sebanyak 4.000 ketupat yang dibuat dengan campuran bubuk coklat disajikan dalam tradisi tahunan ini. Iya, sempat kita rebutan coklat, ketupat coklat yang pengunjungnya di sini sangat antusias sekali untuk ikut dalam acara ini. Sebenarnya ini baru pertama atau? Setiap tahunnya sih, biasanya sering kesini karena ini agenda tahunan, jadi vibes-nya tuh seru sekali gitu. Jadi di situ ada arak-arakan dari tumpeng ke ketupat yang dari coklat. Jadi ketupatnya dari coklat, dari bubuk coklat. Ada 4.000 ketupat yang kita bikin dan dibagikan gratis kepada pengunjung yang ada di Kampung Coklat pada hari ini. Tradisi kirap gunungan ketupat coklat di wisata Kampung Coklat ini telah ada sejak 2016 lalu. Pengelola wisata Kampung Coklat terus mempertahankan tradisi tersebut untuk menjaga tradisi dan menghibur pengunjung. Kitfirul Aziz, JTV Blitar, Jawa Timur. Ya, berselancar biasanya identik dengan es atau salju, namun di Pasuruan, warga pesisir nelayan justru berselancar di atas lumpur di area bekas tambak. Warga menyebutnya dengan skilot. Tradisi skilot ini hanya digelar saat Hari Raya Kupatan. Ratusan warga desa Tembalekok, Kecamatan Lekok, Pasuruan berbondong-bondong menyaksikan lomba skilot yang biasa digelar pada Hari Raya ke-7 atau Hari Raya Kupatan di area bekas tambak sejauh 200 meter. Sebelum dimulai, peserta melakukan ritual hompimpa untuk memilih lintasan yang akan dipilihnya. Pasalnya, lintasan yang sedikit airnya ini justru memudahkan peserta untuk mengayuh papan luncur mereka. Adapun cara bermain skilot, yakni satu kaki diletakkan di atas papan dan kaki satunya dipakai untuk mendorong papan. Kemudian kedua tangannya sebagai pengarah jalan. Lomba balap skilot pun dimulai. Peserta lomba mengayuh papan ski mereka untuk sampai di garis finish. Namun banyak peserta tak sampai di garis finish karena kelelahan dan lintasannya terlalu jauh. Skilot berawal dari kebiasaan warga pesisir pantai mencari kerang dan udan menggunakan papan panjang. Skilot sendiri diambil dari dua suku kata, yakni ski atau berselancar, dan kata lot diambil dari bahasa Madura, yakni celot, yang artinya lumpur. Skilot artinya berselancar di atas lumpur dengan menggunakan papan berukuran 1 meter dan lebar 50 cm. Ya, terutama ya semangat, Mas. Terus? Duanya stamina kita harus dijaga. Kaki-kaki atau tangan? Ya, kaki-kaki, terutama pernapasan kita. Ini susahnya apa, Pak? Main lomba ini apa susahnya? Kalau susah ya dibilang susah ya nggak susah. Soalnya ini pekerjaan kita sehari-harinya. Apa dulu? Apa pekerjaannya, Pak? Ya, kalau mau bekerja cari kerang, ya inilah Mas, alatnya gitu. Mas. Sudah biasa Pak? Iya. Sementara itu, menurut Wakil Bupati Pasuruan, ke depan olahraga skilot akan dimasukkan ke dalam cabang olahraga baru di tingkat kabupaten. Tentunya ini sudah berjalan nih, barangkali untuk tahun 2026. Tetapi kalau di kita mungkin sudah ada. Juga untuk Kormi sudah ada. Tapi angkanya mungkin ya untuk olahraga masyarakat yang lain tentunya kami berharap juga untuk skilot ini. Barangkali 2026 nanti bisa kita kolaborasi dengan Pemprov melalui Mas Azam, ini mungkin barangkali bisa kita kembangkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sendiri akan mengembangkan tradisi skilot menjadi acara tahunan untuk menarik wisatawan. Abdul Majid, JTV Pasuruan, Jawa Timur. Ya, hunian para lansia. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Mitra Terakhir.
Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, berikut rangkuman informasi hari ini untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi kebijakan tarif dagang yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat dan adanya potensi perang dagang global. Presiden Prabowo optimistis perekonomian Indonesia mampu menghadapi dampak kebijakan tarif dagang Amerika Serikat dan perang dagang yang terjadi saat ini. Indonesia akan menerapkan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Senin 7 April 2025 menjadi puncak arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelni Cabang DKI Jakarta menerima sekitar 946 penumpang yang tiba di Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan penumpang yang berangkat menggunakan KM Dobon Solo berjumlah 230 orang. Petani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengeluhkan anjloknya harga bawang merah pada musim panen ini. Harga bawang merah di tingkat petani turun drastis dari kisaran harga Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Ratusan rumah di Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terendam banjir. Banjir diduga terjadi imbas meluapnya Kali Angke. Keindahan pantai Teluk di Kabupaten Pandeglang tercoreng akibat tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang garis pantai. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau tak sedap. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.